Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris. Saya bertugas sebagai tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Kuningan dan saya mengajar mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan di kelas 11 TKR. Tema materinya yaitu memelihara dan mengisi baterai. Kegiatan intinya adalah memeriksa dan mengisi baterai. Tujuannya, setelah mempelajari materi memeriksa dan mengisi baterai, siswa harus dapat menjelaskan cara memeriksa baterai dengan prosedur yang benar. Yang kedua, menjelaskan prosedur penggunaan baterai charger dengan prosedur yang benar. Uraian materi. Baterai harus diperiksa secara periodik dan diuji kemampuannya. Terdapat 3 kelompok pemeriksaan baterai yang sering dilakukan, yaitu pemeriksaan visual, di antara pemeriksaan elektrolit dan pemeriksaan tegangan. Pemeriksaan visual, bagian-bagian dari baterai yang perlu mendapatkan pemeriksaan visual meliputi kotak baterai. Kotak baterai sering mengalami kerusakan yang dapat diidentifikasi secara visual. Jenis kerusakan kotak baterai antara lain tidak retak akibat benturan, pengembang akibat overcharging, bocor akibat keretakan atau pengembang. Selanjutnya, sel-sel baterai. Sel baterai sering mengalami gangguan, yaitu sel yang mengembang akibat overcharging maupun mengkristal, dan sel yang rontok karena getaran, kualitas yang kurang baik maupun usia baterai. Selanjutnya adalah terminal baterai dan konektor kabel. Terminal baterai dan konektor merupakan bagian baterai yang sering mengalami kerusakan. Bentuk kerusakan paling banyak adalah korosi yang disebabkan oleh uap elektrolit baterai maupun boros akibat konektor kendor atau kotor. Jumlah elektrolit diantaranya adalah perlu diperiksa secara periodik. Bila pengisian berlebihan overcharging, maka elektrolit cepat berkurang karena penguapan berlebihan. Pemeriksaan jumlah elektrolit dapat dilakukan dengan cepat karena kotak dibuat dari plastik transparan. Jumlah elektrolit harus berada di antara garis upper level dan lower level. Kabel baterai dialiri arus yang sangat besar. Saat mesin ditransfer besar, arus dapat mencapai 250-500 ampere, tergantung dari daya motor starter. Dengan arus sebesar itu, kabel akan panas. Panas pada kabel menyebabkan sifat elastis kabel menurun. Isolator mudah pecah dan terkupas. Hal ini terjadi terutama pada isolator dekat dengan terminal baterai. Pemegang baterai harus dapat mengikat baterai dengan kuat agar goncangan baterai dapat dihindari, sehingga usia baterai dapat lebih lama. Gangguan pada pemegang baterai antara lain kendor akibat mur pengikat karat. Untuk itu, lindungi mur dengan mengoleskan vaselin atau grease. Pemeriksaan elektrolit. Jumlah elektrolit baterai harus selalu dikontrol. Jumlah yang baik adalah di antara tanda batas upper level dengan lower level. Jumlah elektrolit yang kurang menyebabkan sel baterai cepat rusak, sedang jumlah elektrolit berlebihan menyebabkan tumpahnya elektrolit saat baterai panas akibat pengisian atau pengosongan. Berlebihan akibat proses penguapan saat pengisian memungkinkan jumlah elektrolit berkurang. Untuk menambah jumlah elektrolit yang kurang, cukup dengan menambah H2O atau
terjual dengan nama air aki. Penyebab elektrolit cepat berkurang dapat disebabkan oleh overcharging. Oleh karena itu, bila berkurangnya elektrolit tidak wajar, maka periksa dan setel arus pengisian. Keretakan baterai dapat pula menyebabkan elektrolit cepat berkurang. Selain itu, cairan elektrolit dapat mengenai bagian kendaraan. Karena cairan bersifat korosif, maka bagian kendaraan yang terkena elektrolit atau korosi. Langkah-langkah melakukan pengukuran elektrolit baterai adalah lepas terminal baterai negatif, lepas sumbat baterai, dan tempatkan dalam wadah agar tidak tercecer. Masukkan termometer pada lubang baterai, masukkan ujung hidrometer ke dalam lubang baterai, pompa hidrometer sampai elektrolit masuk ke dalam hidrometer, dan pemberat terangkat. Tanpa mengangkat hidrometer, baca berat jenis elektrolit baterai dan baca temperatur elektrolit baterai. Catat hasil pembacaan, lakukan hal yang sama untuk sel baterai yang lain. Pemeriksaan tegangan baterai. Pada setiap sel baterai menghasilkan tegangan 2,1 volt. Apabila baterai mempunyai 6 buah sel, maka baterai akan menghasilkan tegangan 12,6 volt. Untuk pemeriksaan tegangan baterai dapat dilakukan dengan menggunakan voltmeter. Prosedur pengukurannya adalah dengan memasang colok ukur mata terminal baterai dan ampermeter atau menunjukkan tegangan baterai. Di samping itu, dapat juga dilakukan pengukuran tegangan pada masing-masing sel dengan menggunakan sel tester. Pada sel tester akan terbaca tegangan pada masing-masing sel sehingga dapat diketahui sel mana yang rusak apabila terjadi kerusakan pada sel baterai. Selanjutnya adalah pengisian baterai. Dari pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai dapat diketahui kondisi penyimpanan arus listrik pada baterai. Apabila berat jenis baterai berkurang, maka perlu dilakukan pengisian ulang pada baterai, yaitu dengan melakukan proses charging. Penentuan besar arus dan lama waktu yang dibutuhkan untuk pengisian baterai dapat diketahui melalui data hasil pengukuran berat jenis elektrolit. Hubungan berat jenis dan kapasitas adalah sebagai berikut. Contoh, sebuah baterai berkapasitas 50 ampere hour dengan berat jenis terkoreksi pada suhu 20 derajat Celcius adalah 1,18. Besarnya kehilangan muatan adalah sebesar 40%. Pengisian charging. Pengisian baterai dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pengisian normal, pengisian cepat. Pengisian normal adalah pengisian dengan besar arus yang normal. Besar arus pengisian normal sebesar 10% dari kapasitas baterai. Contoh, baterai 100 ampere hour, maka besar arus pengisian 100 kali 10/100, yaitu 10 ampere. Untuk menentukan lamanya waktu pengisian dapat dilakukan rumus sebagai berikut. Waktu pengisian sama dengan tingkat kehilangan muatan ampere hour dibagi besar arus kali 1,2. Nilai 1,2 sampai 1,5 adalah faktor koreksi terhadap hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh pengantar dan perubahan temperatur akibat pengisian. Prosedur pengisian. Pengisian dengan satu baterai. Buka sumbat baterai, tempatkan sumbat pada wadah khusus agar tidak tercecer. Pelepasan sumbat ini dengan tujuan untuk sirkulasi uap yang dihasilkan elektrolit saat pengisian dan menghindari tekanan pada sel baterai akibat gas yang dihasilkan. Hubungkan kabel yang positif baterai dengan klem positif baterai charger dan terminal negatif dengan klem negatif. Hati-hati jangan sampai terbalik. Bila terbalik akan timbul percikan api. Bila dipaksa baterai akan rusak.
pada baterai charger model tertentu dilengkapi dengan indikator di mana bila pemasangan terbalik akan muncul bunyi peringatan. Hubungkan baterai charger dengan sumber listrik 220 volt pada selektor tegangan sesuai dengan tegangan baterai. Misal baterai 12 volt maka selektor digerakkan ke arah 12 volt. Hidupkan baterai charger dan setel besar arus sesuai dengan kapasitas normal. Pengisian baterai, misal baterai 100 Ah, pengisian normal sebesar 10 ampere. Setel waktu yang diperlukan untuk pengisian untuk baterai charging yang dilengkapi timer. Bila tidak dilengkapi maka catat waktu mulai proses pengisian. Bila pengisian sudah selesai maka matikan baterai charger. Lepas klep baterai charger pada terminal baterai. Lakukan terminal negatif dahulu. Klem jangan dilepas saat baterai charger masih hidup, sebab akan terjadi percikan api pada terminal saat dilepas dan menimbulkan ledakan pada baterai akibat uap baterai terbakar. Uap baterai adalah gas hidrogen yang mudah terbakar dan mulai meledak. Pasang lepapan peringatan pada daerah yang digunakan. Untuk pengisian, validasi, ventilasi pada ruang pengisian harus cukup untuk menghindari meningkatnya konsentrasi hidrogen pada ruangan sehingga potensi menimbulkan ledakan atau kebakaran. Pengisian lebih dari satu baterai. Pengisian baterai yang lebih dari satu buah dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu merangkai secara paralel dan merangkai secara seri. Prosedur pengisian secara paralel adalah seperti berikut. Buka sumbat baterai, fans cap, tempatkan sumbat pada wadah khusus agar tidak tercecer. Pelepasan sumbat ini dengan tujuan untuk sirkulasi uap yang dihasilkan elektrolit saat pengisian dan menghindari tekanan pada sel baterai akibat gas yang dihasilkan. Hubungkan kabel positif baterai 1 dengan terminal positif baterai 2. Kemudian hubungkan dengan klem positif baterai charger. Demikian pula untuk terminal negatif, hati-hati jangan sampai terbalik. Bila terbalik akan timbul percikan api. Bila dipaksa baterai akan rusak. Pada baterai charger model tertentu dilengkapi dengan indikator, di mana bila pemasangan terbalik akan muncul bunyi peringatan. Hubungkan baterai charger dengan sumber listrik 220 volt. Pilih selektor tegangan sesuai dengan tegangan baterai. Misal baterai 12 volt, maka selektor digerakkan ke arah 12 volt. Hidupkan baterai charger dan setel besar arus sesuai dengan kapasitas baterai. Setel waktu yang diperlukan untuk pengisian baterai charging, yaitu dilengkapi dengan timer. Bila tidak dilengkapi maka catat waktu mulai proses pengisian. Waktu diperlukan sesuai dari hasil pengukuran berat jenis elektrolit masing-masing baterai. Bila pengisian sudah selesai, matikan baterai charger. Lepas klep baterai charger pada terminal baterai. Lakukan terminal negatif dahulu. Klem jangan dilepas saat baterai charger masih hidup, sebab akan terjadi percikan api pada terminal saat dilepas dan menimbulkan ledakan pada baterai akibat uap baterai terbakar. Uap baterai adalah gas hidrogen yang mudah terbakar dan mudah meledak. Untuk melakukan pengisian rangkaian seri 2 paralel, seri 2 baterai adalah dengan prosedur seperti berikut. Buka sumbat baterai, tempatkan sumbat pada wadah khusus agar tidak tercecer. Pelepasan sumbat ini dengan tujuan untuk sirkulasi uap yang dihasilkan elektrolit saat pengisian dan menghindari tekanan pada sel baterai akibat gas yang dihasilkan. Hubungkan kabel positif baterai 1 dengan terminal positif baterai 2, kemudian hubungkan dengan klem positif baterai charger. Demikian pula untuk terminal negatif, hati-hati jangan sampai terbalik.
Bila terbalik akan timbul percikan api. Bila dipaksa baterai akan rusak. Pada baterai charger model tertentu dilengkapi dengan indikator, di mana bila pemasangan terbalik akan muncul bunyi peringatan. Hubungkan baterai charger dengan sumber listrik 220 volt. Pada selektor tegangan sesuai dengan total tegangan baterai. Misal 2 baterai 12 volt dirangkai seri, maka tegangan terjadi 24 volt, maka selektor digerakkan ke arah 24 volt. Hidupkan baterai charger dan setel besar arus sesuai dengan kapasitas baterai yang paling kecil. Misalkan besar untuk mengisi 2 baterai 50 ampere hour dibutuhkan arus pengisian sebesar 100% kali 50 sama dengan 5 ampere. Pengisian baterai 50 Ah dan 40 Ah, maka diperlukan arus sebesar yang digunakan 10% kali 40 Ah sama dengan 40 ampere. Setel waktu yang diperlukan untuk pengisian untuk baterai charging yaitu dilengkapi timer. Bila tidak dilengkapi maka catat waktu mulai proses pengisian, waktu yang diperlukan sesuai dengan hasil pengukuran berat jenis elektrolit masing-masing baterai. Bila pengisian sudah selesai, maka matikan baterai charger. Lepas klep baterai charger pada terminal baterai. Lakukan terminal negatif dahulu. Klem jangan dilepas saat baterai charger cas masih hidup, sebab akan terjadi percikan api pada terminal saat dilepas dan menimbulkan ledakan pada baterai akibat uap baterai terbakar. Uap baterai adalah jenis gas hidrogen yang mudah terbakar dan mudah meledak. Metode mengisi baterai lebih dari satu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kelebihan utama pengisian dengan paralel adalah tegangan pengisian rendah yaitu 12 volt, sehingga rancangan trafo yang digunakan lebih sederhana. Tetap aman meskipun kapasitas baterai tidak sama. Kelemahannya tidak mampu menentukan dengan pasti berapa besar arus yang mengalir ke tiap baterai sehingga sulit menentukan waktu pengisian yang tepat. Arus listrik yang dialirkan merupakan arus total pengisian sehingga arusnya yang mengalir cukup besar sehingga kabel maupun klem buaya untuk pengisian harus berukuran besar. Kelebihan rangkaian seri mampu menentukan dengan pasti berapa besar arus yang mengalir ke tiap baterai sehingga dapat menentukan waktu pengisian dengan cepat. Demikian materi pengisian baterai dan memeriksa baterai, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.